Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha fadala bani adam wa fadallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Selamat malam en sampurasun. Alhamdulillah kita ketemu lagi di udara. Malam ini Aki berkaitan dengan bahasan yang 2 hari yang lalu, yaitu tentang BKBK, Bina Keluarga Baru Kawin. Ada 2 pertanyaan yang menggelitik Aki. Yang pertama pertanyaannya, Ki, kok Aki itu kalau ketemu dengan orang ngomongnya berbeda? Kemudian setiap tahapan kok nyambung gitu terhadap program yang kita sedang laksanakan. Karena itu Aki yang keduanya, Aki juga suka berbicara antara ngambil dari orang dan memberikan ke orang. Nah, ini teknik-teknik ini itu dari mana asalnya gitu. Itu yang pertanyaannya. Nah, sekarang beliau bertanya yang kedua itu adalah bagaimana program dulu dan sekarang, program perbedaannya dan persamaannya. Itu pertanyaannya. Ini diskusi Mekop kalau gitu, diskusi BTOP, batang tubuh operasional. Kalau Mekop adalah mekanisme operasional. Begini, program itu tidak ada yang dulu, tidak ada yang sekarang, tidak ada yang kolonial, tidak ada yang milenial, tidak ada yang kuno, dan tidak ada yang modern. Sama saja. Karena ini rangkaian dari awal sampai akhir. Hanya kita kadang-kadang kalau menemukan sesuatu yang baru, seolah-olah itu baru. Kalau menemukan perkembangan. Padahal kita harus pegang patokan-patokannya. Contohnya ginilah. Kita melaksanakan agama, khususnya ya kita Aki gitu. Kalau melaksanakan agama Islam, patokan-patokannya Islam. Soal pengembangannya dan lain sebagainya itu terserah kepada kondisi, katanya kan zaman dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh ada yang hilang dan tidak boleh yang ada dirubah. Begitu. Kalau agama lebih dogmatis itu ya. Misalnya azan itu kan sesuatu ajaran di dalam agama memberitahu. Soal memberitahunya kepada orang lain itu sekarang dengan speaker, dengan mobil keliling dan lain sebagainya, itu urusan lain, itu urusan pengembangan. Nah, di dalam patokan-patokan KB pun begitu. Yang pertama kita harus ingat tujuan. Tujuannya apa? Filosofinya NKKBS. Norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Itu yang harus dimasyarakatkan, itu yang harus menjadi way of life. Soal namanya menjadi keluarga berencana, menjadi keluarga sejahtera, menjadi keluarga berkualitas, itu juga. Mungkin indikatornya yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melaksanakan NKKBS, pasti pengendalian penduduk. Ya, karena apa? Karena kita akan menerapkan di NKKBS itu salah satunya adalah 2 anak. Jadi kita pegang itu saja. Jadi tidak boleh kita ngelantur kemana-mana. Makanya kata orang tua itulah. Jadi gini ya, hirup urang masing tangtu sing uninga karena tugu ulah sok naon ulah tepuguhnya laku malar hirup tekaliru. Jadi tugu itu patokan. Tugu itu patokan. Itu saja pegangnya ya. Jadi hirup orang mesin itu harus jelas, harus menentu. Nah, sekarang apa patokan-patokan dari tujuan tadi kan? Tujuannya ada 2 NKKBS. Keluarga apa saja namanya. Sekarang pengendalian penduduk. Berapa saja hitungannya. Mungkin berbeda. Dulu anak 2. Sekarang bisa naik ke anak 3. Bisa aja naik ke anak 4. Sesuai dengan kebutuhannya. Tapi bahwa pengendalian penduduk harus kita lakukan. Nah,
Terus yang ketiganya sekarang diganti dengan pembangunan keluarga. Ya, tahapan-tahapan pembangunan dari mulai keluarga yang akan kawin sampai keluarga yang mau koin, yang mau maut, itu kita bina karena tahapan keluarga. Termasuk kemarin baru kawin gimana kita ngomongnya, kepada pranikah gimana kita ngomongnya. Nah, itu patokan-patokannya yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, mekanisme operasionalnya jelas. BTOP-nya, patokan utama kita itu adalah 10 langkah PLKB, 10 langkah program, sama aja. Jadi ketika kita ganti pimpinan, berada di mana saja, apa saja yang akan kita lakukan, yang pertama kita datang dulu ke tokoh formal. Apakah pemerintah, tokoh formal yang informal, tokoh formal informal itu ada yang punya masyarakat gitu. Ada yang perorangan, ada yang punya masyarakat. Itu patokannya. Apapun yang dilakukannya, makanya kita tidak boleh menyebut bahwa itu program kita. Tidak boleh kita minta dukungan ke orang. Tapi kita adalah sebagai pembantu di mana kita ditugaskan. Itu patokan. Gak boleh itu berubah. Itu menurut Aki boleh saja. Yang kedua harus ada data. Data. Di mana-mana juga datanya apa saja. Dulu data hanya tahu bahwa orang pasangan usia subur punya anak tidak berkawin, itu dulu. Sekarang tahun 92 ya 94 menjadi 94 kolom data yang kita ambil, yaitu data kependudukan, data KB dan data keluarga sejahtera. Data aja ya, yang kemana-mana kita punya data aja. Data itu tidak harus rinci, tidak harus tertulis, tapi kita di dalam otak kita itu ada data-data untuk operasional. Tetangga saya nih, ternyata dia miskin. Rumahnya, lantainya dari tanah. Itu data. Bagaimana kita usahakan? Itu yang saya. Jadi yang pertama harus kita ingat kepada tujuan keluarga. Yang kedua kepada data. Yang ketiga ini nih yang sekarang agak longgar. Informal, tokoh informal. Keterlibatan semua pihak dalam program. Makanya ada dulu yang disebut dengan adalah sektor pemerintah, sektor swasta, sektor dunia usaha, HABRI lah, ya apalagi lah pengusaha dan lain sebagainya, Apindo dan sebagainya. Tetap itu informal itu kita ajak semuanya. Tokoh formal, tokoh informal. Yang keempatnya ada kesepakatan. Apa saja harus ada kesepakatan. Mau safari lah, mau stunting lah, mau apa itu berdasarkan kesepakatan. Karena sekarang kelihatannya kita itu adalah bekerja di stunting, seolah-olah kita menjadi departemen stunting. Tidak, stunting itu salah satu bagian daripada NKKBS. Stunting itu bagian dari keluarga sejahtera. Stunting itu bagian dari keluarga berkualitas. Tidak berkualitas keluarganya kalau anaknya stunting, istrinya stunting dan lain sebagainya. Begitunya, itu kesepakatan. Yang kelima harus ada penegasan kesepakatan. Nah ini penegasan kesepakatan, pemberitahuan undang-undang dan lain sebagainya. Kan kita bicara jadi sekarang agak sedikit longgar. Misalnya dari atasnya itu harus PPIK, pemberdayaan, penguatan institusi keluarga. Langsung sampai ke kampung KB itu harus itu intinya. Tidak boleh kita mencela-mencela kemana-mana. Dari situ baru kita kembangkan sesuai dengan kondisi keadaan zaman. Ya, itu jadi yang kelima. Yang keenam ada KIE bersama. KIE bersama itu medsos sekarang. Oh TikTok ya sekarang mah. Bukan zaman lagi zaman Aki ngomong. Itu apa sih? Ayo. Itu kan KIE bersama. Ada yang melalui TikTok. Ada yang melalui ceramah. Ada yang melalui TV. Ada yang melalui acara begini dan sebagainya. Itu KIE bersama. Oleh masing-masing unsur. Mungkin di masjid itu adalah oleh ustadz. Tapi kalau di di media massa oleh YouTuber harus masuk itu semua. Yang ketujuh adalah penteladanan. Penteladanan itu macam-macam. Stunting, penteladanannya adalah anak orang miskin tapi tidak stunting. Bagaimana cara dia mengurus anaknya dengan makanan-makanan bergizi tapi makanan yang murah, malah yang tidak beli. Itu kan menjadi teladan. Nah, yang kedelapan itu pelayanan. Pelayanan kepada semua pihak. Kita itu fasilitator. Ada dasat ya, dashat itu ada apa? Itu pelayanan. Ada apa yang disebut dengan
dataku, rumah dataku, itu adalah pelayanan-pelayanan memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai hanya kepentingan di atas yang dipentingkannya saja. Itulah yang ke-9, pembinaan. Jangan lupa. Nah makanya kemarin Aki waktu ketemu dengan orang yang baru kawin kita bina, yang belum kawin kita bina, yang pus kita bina. Terus siklus kehidupan manusia, intervensi kita di tiap-tiap tahapan. Ya. Dan yang terakhir adalah pencatatan pelaporan. Itu pokok-pokok make-up yang sebetulnya jangan dikotak-kotakan dulu begini, sekarang begini. Tidak, itu perkembangan. Sekali lagi, tidak itu perkembangan. Justru kalau yang dulu tidak mengikuti yang sekarang, ketinggalan. Kalau yang sekarang tidak memakai yang dulu, itu jadi ngaco kemana. Kecuali dengan kesepakatan. KB sekarang tidak dibiayai lagi oleh pemerintah, tapi dibiayai oleh individu dan masyarakat. Sudah, di negara lain juga begitu. Ya, 20 tahun sekali beda kebijakan, 30 tahun sekali beda kebijakan. Kalau kita kan masih nih, tenaganya oleh pemerintah, biayanya dari pemerintah, tapi kita tinggal melibatkan seluruh potensi yang ada. Itu saja ya. Jadi Aki ngomongnya bisa beda di mana-mana ya. Makanya satu adalah ilmu kita tentang pekerjaan yang akan kita laksanakan dan yang akan kita sampaikan itu harus luas ya, dan tidak boleh berpatokan, harus mengikuti alur kondisi yang ada ya. Baru kawin, tapi dia baru kawin langsung punya mobil karena dari orang tuanya. Baru kawin, dia belum punya pekerjaan, ya itu KIE kita. Bagaimana kepada yang ini, bagaimana kepada yang ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.